Belum ikutan pemilu aja, DPD Partai Umat Depok sudah karam. Ditulis oleh Sardi di steward.com. Partai Umat, partai yang sangat kasihan sekali. Partai yang baru sumber jagung sudah dilanda berbagai masalah bagi bunga yang layu sebelum berkembang. DPD Partai Umat Depok dikabarkan karam, kayak kapal Titanic aja, karam-karam segala. Masalah dualisme kepengurusan Partai Umat dituding menjadi salah satu penyebab karamnya DPD Depok. Wakil Ketua DPD Partai Umat Kota Depok, Syahrial Chan, membenarkan kabar karamnya DPD Partai Umat. Dia mengatakan mayoritas pengurus DPD Partai Umat Depok membubarkan diri. Di media lain disebutkan kalau ada 31 anggota DPD yang mengundurkan diri dan 4 DPC bubar. Syahrial mengatakan pengunduran diri mayoritas pengurus itu terjadi karena berbagai persoalan yang disebutnya tak mampu diselesaikan DPP Partai Umat. Salah satunya adalah dualisme dalam kepengurusan Partai Umat di sejumlah daerah. Persoalannya, apakah Waketum mampu menunjukkan SK lain selain SK yang diberikan kepada kami? Dan persoalan lain adalah 10 kabupaten atau kota di Jabar mengalami hal yang sama, tambahnya. Setelah kami bekerja hingga DPP akhirnya lolos jadi partai, malah kami dihadiahi untuk meleburkan kelompok lain. Bagi kami, itu menyakitkan, seperti hanya dimanfaatkan saja. Habis mandi, sepah dibuang. Kasus Bogor sama dengan 9 kabupaten lainnya. Kasusnya mirip-mirip. Di saat kita sudah bekerja malah disuruh berbagai struktur dengan kelompok yang sama sekali tidak punya andil apapun saat pendirian partai. Jadi wajar bertanya kenapa memaksakan kami, sambung Syahrial. Nah, ini yang dinamakan kehebatan Amin Rais sudah tidak menular lagi. Amin Rais benar-benar mirip seperti pecundang politik yang kalah dalam segala hal. Kalah 2 kali saat mendukung Capres, ditendang keluar dari PAN, dan sekarang dia didirikan partai Partai Umat yang belum apa-apa saja, sudah berantakan di DPD Depok. Habis berjaya, terbitlah gagal, kalah, dan sial. Salah apapun yang dilakukannya saat ini selalu bermasalah dan gagal. Bagi yang tidak suka dengan Amin Rais pasti puas dengan kabar ini. Dan satu lagi, Amin Rais tidak berkomentar hingga saat ini. Kata pentingnya sih Amin Rais tidak usah turun tangan atas ini karena karamnya DPD dianggap sebagai hal yang alamiah. Atau jangan-jangan sedang pusing memikirkan nasib partainya. Yang penting jangan dikit-dikit salahkan Jokowi lagi terkait masalah ini deh. Amin Rais nyungsep sebelum berkembang. Padahal kalau mau jujur, Amin Rais tidak akan pernah bisa berkembang lagi. Dia sudah tua, sudah layu. Tidak tahu pasti apa tujuan Amin Rais dirikan partai ini padahal sudah saatnya pensiun. Demi menenangkan diri dan membuat politik di negeri ini lebih adem dari ucapan-ucapan basi tidak bermutu. Jangan-jangan mau jadi presiden. Berharap partainya meraih posisi 3 besar sehingga bisa mencalonkan diri sebagai capres. Wow, amit-amit deh, ketinggian sekali kalau mimpinya seperti itu, alias jarang bercermin. Karamnya DPD akibat mundurnya puluhan orang semakin menambah pusing masalah yang dihadapi oleh Partai Umat. Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Umum Agung Musin juga mengundurkan diri pada 26 Agustus, lalu diikuti oleh Wakil Ketua Majelis Syuro Nino Warisman yang mundur pada 2 Oktober 2021. Ada apa gerangan? Tidak perlu pusingkan itu. Yang jelas partai ini tidak solid. Ada banyak masalah berat sehingga terjadi polemik di beberapa aspek. Kalau di awal saja sudah banyak masalah, apakah partai ini bisa bertahan? Kalau dilihat-lihat, partai ini hanya akan menjadi partai pemeriah politik. Oh iya, apakah kalian masih ingat dengan Buniani? Dia juga gabung ke partai ini. Katanya, Partai Umat adalah harapan dia yang terakhir untuk memperjuangkan dan mendapatkan keadilan. Alasan dia bergabung ke Partai Umat karena melihat platform yang diusung oleh parpol tersebut. Salah satunya karena Partai Umat mengusung platform menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita gak ikut, kita berdosa, itu saja. Semua orang harus ikut jika orang ajak kebaikan, kata Buniani. Bombastis sekali, belum apa-apa saja partai sudah mau karam. Benahi partai sendiri saja tidak sanggup, malah mau mengatasi masalah di luar partai. Jangan-jangan di pemilu 2024 nanti malah tidak lolos ke Senayan. Alamat Pak Tua bakal jalan kaki pulang kampung dan pensiun dari politik. Bagaimana menurut Anda? Opsi yang akan melumpuhkan arogansi Novel Baswedan, ditulis oleh Rasto di steward.com. Jika tersesat dalam kegelapan, sedikit cahaya mungkin membantu untuk dapat menemukan jalan. Yang sulit jika tersesat di bawah benderangnya cahaya.
Frasa ini mengandung pengertian bahwa orang yang merasa paling pintar akan sulit menerima pendapat, baik berupa saran atau masukan orang lain. Pastinya, orang seperti ini adalah jenis manusia yang memiliki karakter arogan. Sulit baginya menerima pendapat orang lain. Menurutnya hanya pendapatnya lah yang paling benar. Padahal kalau dipikir tidak ada manusia yang terlahir sempurna kecuali para nabi. Pertanyaannya kemudian, apakah Novel dan kelompoknya adalah nabi atau entitas yang cukup pantas mewakili ajarannya? Lalu apa alasannya sehingga mereka begitu confident, merasa bahwa diri dan kelompoknya lah yang paling benar? Sudah bisa ditebak, manusia arogan tidak peduli dengan semua itu. Sikap narsis telah membuat dirinya kurang menyadari, bahkan tak peduli, bahwa setiap manusia memiliki kelebihan juga kekurangan. Manusia seperti inilah yang menurut penulis dikiaskan sebagai manusia yang tersesat di benderangnya cahaya. Kita bisa saksikan bagaimana NB melakukan stigmatisasi atau ketidaklulusannya dengan membentuk opini, seperti slogan yang diusung bersama kelompoknya dengan slogan berani jujur dipecat. Padahal Novel dan kawan-kawan tidak dipecat, melainkan dia dan para begundalnya tidak berhasil lulus asesmen TWK. Mungkin karena hal ini dianggap tendensius bagi reputasi mereka yang sudah terlanjur mengakui diri dan kelompoknya lah sebagai tim super cerdas, paling jujur, dan paling berintegritas di dunia, maksudnya dunia astral. Malah gak lolos. Bodohnya Novel and the Gang yang sudah terlanjur memproklamirkan sebagai kelompok yang jujur dan berintegritas itu lupa bahwa apa yang dilakukan adalah perbuatan yang hanya dilakukan para maling dan para pecundang. Benarkah Novel dan karyawan WPKPK diisi oleh manusia-manusia jujur? Jika benar, bagaimana hilangnya barang bukti berupa emas seberat 1,9 kg di kantor KPK? Hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Jawara Pitung, bukan? Mengatakan Nurdin Abdullah terjaring OTT, faktanya Nurdin Abdullah dijemput tengah malam di kediamannya pada saat sedang terlelap tidur. Lalu, sikap mereka yang menolak keputusan yang sudah final, tidak lulus TWK dengan memobilisasi para mahasiswa yang tergabung di BEMSI dengan mengusung diksi menolak pelemahan KPK dan dengan songongnya mengultimatum Presiden 3 kali 24 jam. Mungkin mahasiswa sekarang banyak yang jadi serap buat gantiin orang yang dapat giliran ronda. Tidak berhenti sampai di situ, Novel and Gang mendirikan Indonesia Memanggil 57 atau IM57 bersama dengan 56 pegawai lainnya yang tidak lulus. Yang bisa dipastikan, masyarakat akan menilai Novel and Gang telah melawan hukum yang dapat memberikan edukasi buruk kepada masyarakat, di mana masyarakat akan memahami bahwa setiap warga negara boleh melakukan perbuatan melawan hukum jika keikutsertaan dalam mengikuti asesmen menjadi ASN dinyatakan tidak lulus. NB dan para cecunguknya telah melakukan perbuatan di luar ekspektasi yang seharusnya. Karuan sikap mereka dianggap tidak mencerminkan orang atau kelompok yang memahami prosedur hukum, walau dalam batas-batas peraturan bersifat standar sekalipun. Tiba-tiba saja Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berinisiatif untuk menarik semua pegawai KPK yang tak lolos TWK sebagai ASN Polri, termasuk penyidik senior Novel Baswedan. Alamak, tentu saja kita dibuat terkejut dengan rencana tersebut, mengingat apa yang telah dilakukan Novel and the Gang di tubuh KPK. Bagaimana mungkin orang selicik NB, di mana kolaborasi dirinya dengan WPKPK dan telah bermetamorfosa menjadi penguasa di lembaga anti rasuah itu, mendapat tawaran seperti itu? Coba perhatikan mengenai jabatan ketua komisi yang dibatasi tugasnya, dengan jabatan Novel yang tak terbatas, salah hanya jabatan NB yang abadi. Seolah ada penegasan, ingat, yang lain boleh berganti tapi tidak berlaku untuk One Novel. Tidak kurang dari 3 kali pergantian kepemimpinan di KPK. Apakah ada yang berani internal KPK mempersoalkan jabatan NB? Bahkan, psikopat yang masyafalis itulah sejatinya penguasa di lembaga anti rasuah KPK. Lalu dengan entengnya dan salah tanpa beban Kapolri menawarkan mereka menjadi ASN Polri. Benar saja, mendapat tawaran dari Kapolri, Novel pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan tanpa rasa malu, ia pun bersedia menerima tawaran itu asal dirinya ditempatkan di Direktorat Tindak Pidana Korupsi atau di Tipikor. Bukan main, bukan? Tidakkah Kapolri berpikir bahwa hal itu bisa membuat NB dan para begundalnya besar kepala dan membusungkan dada? Tidakkah Kapolri melihat dampak yang akan ditanggung atas keputusan yang diambil untuk memelihara Komodo? Tidakkah Kapolri menimbang terlebih dulu bahwa sikap itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan disebabkan oleh kebencian yang tidak berdasar, melainkan bentuk kekhawatiran yang wajar, mengingat bagaimana nasib seorang petugas keamanan Iwan Ismail yang dipecat karena menyebarkan foto di mana bendera HTI terpampang di ruang kantor pegawai KPK. Yang berarti banyak pegawai KPK terpapar paham radikal, dan bisa diartikan sikap itu sebagai bentuk penentangan atas keputusan negara, yang menjadikan HTI sebagai organisasi terlarang dan telah membuka mata kita bahwa kelompok Taliban memang benar adanya. Namun, penulis masih wait and see. Bisa jadi hal ini merupakan langkah taktis dalam membungkam gerakan mereka. Penulis berusaha untuk berpikir logis dalam melihat persoalan ini dengan alasan bahwa opsi yang diberikan itu akan menjadi seperti pisau bermata dua. Pertama, jika opsi itu ditolak oleh kelompok Taliban, maka tidak ada alasan sedikit pun bagi kelompok Taliban dan juga para pendukung yang menyalahkan, apalagi mempermasalahkan keputusan yang sudah menjadi ketetapan atau memiliki kekuatan hukum. Kedua, jika opsi itu diterima oleh kelompok Taliban, pertanda kelompok yang selama ini merasa dan dianggap menjadi pionir dalam pemberantasan korupsi bukanlah tipe manusia yang memiliki kejujuran, integritas, dan kredibilitas. Karena sangat jelas mereka hanyalah sekumpulan manusia yang menjadikan jabatan demi kepentingan mereka semata, tidak lebih. Begitulah kelakuan